menuju sumur gaib yang dimitoskan di wilayah Pemasuan. Budi mampir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur kedap netra. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita panjatkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami tim kedap netra sedang berkunjung ke sumur Batak yang dimitoskan masyarakat setempat adalah sumur gaib yang konon katanya ada seorang yang membawa berinjang yang berisi timun terjatuh di lokasi ini. Lalu salah satu timunnya itu masuk ke dalam sumur Batak, sumur gaib yang katanya masyarakat sini dimitoskan. Setelah diambil timun tersebut, orang itu mengambil di situ timunnya menjadi keras seperti bata. Untuk lebih detail dan jelasnya kita panggil saja Kang Tajudin untuk kesini untuk menjelaskan. Dipersilakan Kang Tajudin. Ada sejarah sumur Batak yang dimitoskan masyarakat. Para dulur kedap netra, ini kita terpanggil ke DPR dari salah satu mungkin dia senang, dia suka dengan konten-konten kedap netra, sehingga kami dengan kesengajaan pengen akan mengupas salah satu titik peristiwa sejarah yang konon dulu di wilayah sini, di wilayah area sini, ya, salah satu area yang mungkin masih menjadi sesuatu wacana viral. Ada di sini juga uji nyali untuk acara-acara TV swasta di sini di area sana, sebelah sana ya. Terus ada juga di situ dibentuk sesuatu situs, katanya di situ ada situs peristiwa sejarah bersejarah, yaitu tapak tilas perjalanan Dampu Awang, Ki Dampu Awang, sosok fenomenal pada saat masanya waktu itu. Dan di sini pula ada peristiwa yang dimitoskan oleh masyarakat setempat. Katanya di sini ada sebuah obrolan dari mereka, pernah terjadi peristiwa di mana dimitoskan ada sebuah sumur yang keberadaannya itu gaib. Kadang dia menampakkan dirinya, kadang dia lenyap dari keberadaan dohirnya. Gak tahu itu sumur apa, cuman masyarakat mengenalnya dengan bahasa sumur Batak. Sumur Batak mungkin karena di sini disebut juga Tumangan Batak, karena fase sejarahnya masih ruang lingkupnya itu Mbah Dampu Awang, Ki Dampu Awang, yang konon dia saat pembuatan syarat dari Nimas Gandasari, waktu itu ada perlombaan perjodohan, siapa yang kuat maka dia akan menjadi calon suaminya, sehingga terbentuklah peristiwa itu di sini.
yang konon dibikin sebuah pasar yang tapi itu gagal, sehingga disebut dengan sebuah pasar gaib juga. Cuman kami tidak akan mengambil peristiwa pasar gaibnya, dan barangkali nanti bisa kami kupas juga, akan sekaligus kami kupas termasuk dari peristiwa-peristiwa di sana. Yaitu ada sebuah candi pecandian yang disebut dengan Tumangan Bata. Kita juga akan kupas sekaligus di sini di Kedap Netra malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan cari titik temunya, kita akan cari titik kegaibannya, dan kita akan kupas dari segala penjuru sejarahnya itu. Mudah-mudahan. Dan yang saya rasakan di sini sudah ada benturan-benturan di mana kami pancing tadi. Ini kita disambut dengan gemuruh angin ya, gemuruh angin yang kencang. Sekarang udah semakin energinya semakin tertarik ke sana, ke dimensi mereka, mereka, alam jin, alam-alam yang memang kita pancing untuk kita buka, kita hadirkan ke sini. Mudah-mudahan ada reaksi dari bangsa mereka untuk bisa kita ambil sejarahnya, untuk kita koreksi dari dimensi mereka, benar atau tidaknya. Dari kalian yang bisa menyimpulkan, kalian semua. Kami hanya sebatas untuk menguji, mencari titik temu itu, karena kami tidak punya kemampuan. Aslinya kami tidak punya kemampuan untuk mencapai dimensi mereka, dan itu pun dari titik kelemahan kami. Adapun memang ada titik benarnya, itu mungkin hanya sebatas kebetulan saja ya, begitu mungkin. Dan nanti kita prosesnya, kita ambil ada sesuatu di sana yang saya baca di sini. Mudah-mudahan ini benar, ataupun kalau memang dikira disepakati dari mereka yang waktu itu di sini salah, itu memang kesalahan kami bisa deteksi dari dulu, masa dulu. Di sini ada semacam kayak tanggulan, gumukan yang banyak pohonnya. Terus di situ juga ada gumukan lagi, semacam gumukan tanah, banyak juga pohonnya di situ. Sebelah sana kira-kira 2 petak dari sini, kalau 2 petak. Dan di situ pusat sumur juga, dan di sini pusat sumur yang memang itu keberadaannya dohir, dulunya dohir. Tapi yang gaib itu saya nggak tahu, masih belum menampakkan. Dan sudah ditutup, sudah rata dengan tanah. Yang jelas titik dari peristiwa pembuatan pasar yang dibentuk dengan sebuah bangunan-bangunan yang membutuhkan bata itu terbentuk di sini, sehingga membutuhkan banyak sumur. Dan itu dibuat dari bangsa kalangan manusia, juga dari bangsa kalangan jin, yang manusianya dari sekumpulan anak buah, mungkin dibilang santri-santri dari Ki Dampu Awang. Dan Ki Dampu Awang itu mungkin dengan perhitungannya dia dalam satu malam sekejap harus jadi sebuah bangunan pasar, jalan pasar dan sebagainya, sehingga dia berkolaborasi, bekerja sama dengan dimensi-dimensi alam gaib, dimensi-dimensi dari alam jin. Nah, terbentuklah peristiwa di sini seperti itu. Dan ini kayaknya ada yang interaksi. Ini kayaknya ada yang interaksi. Cuman kelemahan kami tidak bawa baterai, tidak bawa senter. Ya, ini dari tim, ini kelemahan dari tim. Itu ada itu. Ini ada satu. Lihatin di sini. Di situ kencang, di sini enggak. Nih. Pohon-pohon ini, pohon yang gede, lihatin. Dia enggak gerakan. Terus kecil, tapi kalau di sana gede. Oh iya. Saya reaksikan lagi. Bismillah. Ini enggak gerak. Di situ enggak kan? Tapi kalau di sana. Lihat. Enggak gerak sama sekali loh. Yang ini kenceng banget tuh.
Assalamualaikum. Berani kamu? Sopan. Kami mengundang kalian, kami mengundang bangsa Anda dengan itikat baik, dengan itikat yang baik. Yang sopan. Saya datang ke sini pengen mengorek peristiwa di sini. Dengan sosok nyai, tapi kamu beringas kamu. Kamu punya nama? Bisa bahasa kami? Kenapa kamu duduk di situ? Dari mana hadir? Dari mana kamu hadir? Dari jauh. Kalau orang sininya kan bahasa kalian dari sininya kemana pada? Saya pengen ngorek peristiwa di sini. Katanya di sini dulu ada peristiwa yang mana sering dimunculkan bentuk sumur yang itu katanya gaib. Apa itu benar? Benar. Itu ada penguasanya. Itu ada penghuninya. Sebangsa kalian. Dan katanya dimitoskan di sana sumur itu bisa membuat kesaktian, kekebalan tubuh. Iya. Benar apa salah? Itu salah satu sumur yang saya tahu di sini, yang saya rasakan ada beberapa titik sumur, cuman keberadaan yang satu itu hilang, gak ada. Benar? Kamu punya nama? Kamu di sini pimpinan? Jangan kencang suaranya biar masuk kamera. Ya. Kenapa kamu tadi bersinggungan kayak nggak terima? Kenapa? Nggak terima? Panas. Ketika kami datang ke sini, kehadiran kami mengganggu bangsa kalian. Iya, ganggu. Selain itu, ada peristiwa apa lagi di sini? Katanya di sini ada sebuah bangunan pasar. Benar apa tidak? Saya tidak mau bercerita. Kenapa nggak mau bercerita tentang bangunan pasar itu? Ada yang larang? Di mana orang itu? Dia pimpinan di sini. Kamu punya nama enggak? Siapa namanya? Oh, Rausaweru. Memang anak rahasia nih bangsa sampean. Tapi sampean biaran. Sebagai apa nih kana? Kerajaan, bentuk kerajaan. Apa sesuatu penduduk, semacam kayak penduduk masyarakat di sini? Enggak. Tidak. Terus itu yang gerakin ketika ada peristiwa benturan itu siapa itu? Dari tadi dia memperhatikan kita terus. Sebelum berangkat pun kita hadang supaya jangan jadi ke sini. Berkali-kali kami punya rencana ke sini sering digagalkan oleh bangsa kalian. Ya, dengan hadirnya hujan, dengan hadirnya apa? Sebangsa kalian kan? Iya. Kamu punya suami di sini? Punya anak banyak di sini? Berapa tahun kamu usianya? Puluhan tahun, ribuan tahun. Dari dimensi itu sampai batas tapal, batas mana itu kita walang membuat bangunan sehingga tidak jadinya. Ketika selendang cinde itu dikibarkan dari wilayah Junti, apa benar sampai wilayah Dadap? Belum kan? Belum sampai ke Dadap. Di wilayah mana itu? Gak tahu. Yang saya tahu, yang saya baca dimensi itu mukanya di sana ada karang gelap, karang peteng. Desa wilayah karang peteng dan disebut sekarang desa Tegal Gelap. Itu wilayah Glayem, itu wilayah Tirtamaya itu. Benar? Sampai di situ kan? Belum sampai ke sana. Paham kalian? Siapa di sana? Ya yang mau bercerita. Saya pengen ngupas itu aja sumur, di sumur yang gaib itu. Katanya ada peristiwa di sini, sumur gaib, sumur bata itu. Ya. Kamu keluar? Kasihan yang punya badan. Keluarin sendiri.
berinteraksi dengan dimensi alam kita. Kalau itu ada keberadaannya, kita buktikan. Nggak ada center tapi ya itu sudah dibaca, dibenarkan kalau memang dimensi mereka dari puluhan ribu tahun, mungkin entah ratusan tahun yang lalu, yang silam di sini di area sini pernah terbentuk suatu peristiwa yang maha dahsyat mungkin, sehingga dijadikan dongengan bahasa kita, kandaane masyarakat, omongannya masyarakat. Nah, kandaan mungkin bocah-bocah sekian durung pada weruh anak peristiwa ini kan peristiwa apa. di situ itu ada semacam kayak gumukan tanah, gumukan semacam apa sih arane lamunan ini, kenapa arane itu gegeneng ya, anak gegeneng nih kono, anak wiwitan loro telu bisa lah, 1 2 anak petakan, dua petak sawah marini mana iku bengene anak gegeneng pengen masa bengene sini hilang nih kono anak penghuni biasa nampak kena diri bengen mah sering ngatonakan ning wong iku bentuke semacam mungkin orang ning kene sekin ibaratnya pindah tapi masih dimensi ini masih kerasa ning kene, benturan dimensi energinya masih ning kene. Iki biasa ngatonaken ning apa tutupan ning kene. Waduh, anak impres sekolah SD ya, ning guri iku anak pekarangan sebelah kiri iku bengene ana wiwitan semacam kayak wiwitan kendal apa aku iku deke biasa mari ning kana sekin ning kana mungkin lagi ana ning kana iku biasa sering nampakan ning sekolahan iku, biasa sering kerasukan bocah-bocah TK bocah-bocah SD ya, iku makhluknya asli sing kene iku wadon iku semacam kayak sebangsa kunti, mungkin bisa dibilang kunti. Yuk kita dolanan kunpe lah, karena ning kene ana sesuatu sing bisa dikupas iku pada cukup mau baik kin dolanan ngemet kana sing desa langsung ya. Maksudnya apa iku termasuk jahil iku, bahasa jin sing jahil. Nah anginnya tambah kencang aja ya, benar ngerasain anginnya kencang, tambah kencang ya. Saya butuh 1 orang temenin saya, takutnya ada serangan, saya nggak tahu ada yang dorong ini masih pada ngumpet ini, butuh 1, takutnya ada yang dorong saya, karena saya tanpa melakukan sesuatu apapun, tanpa ada kekuatan apapun, saya nggak bawa apa-apa ya. Ini dengan keaslian kami, dengan tanpa ada sesajen itu ini dan sebagainya ya. Tadi ada yang nyaut kayak nggak terima gitu kan. 2 kali mana? Iya. Dulu tadi awal itu dari situ. Nah sekarang dari sana, iya benar. Salah. Kenapa? Mau lari kemana kamu? Arab Lawi Mendi mau? Hah? Saya di sini baik-baik. Saya datang ke sini baik-baik. Tujuan kami baik-baik. Dari tim Kedap Netra baik-baik. Pengen ngupas di sini. Tapi bahasa kalian kagak sesak toh. Bisa bahasa kami. Kenapa kalian merasa terusik? Oke, kami minta maaf dari kami hanya sebatas pengen tahu, pengen ngupas sejarah di sini yang dimitaskan oleh masyarakat, dan itu benar tidak?
dari nyai-nyai itu yang bercerita. Iya. Nah terus saya pengen nanya satu hal. Pernah tidak dari bahasa kalian sering jahilin masyarakat yang kadang-kadang kenapa? Yang kadang-kadang sering dijahilin oleh bahasa kalian ketika lagi nyari air, lagi nunggu pinian di sini. Ada tidak yang bahasa kalian kayak gitu, jahilin mereka? Banyak. Salah satu yang kalian perbuat apa coba? Nampakin. Sering. Bikin cedera. Oh nggak pernah, tapi nampakin sering. Mereka pada ketakutan. Terus katanya ada juga dari bangsa kami, bangsa manusia yang sering diajak ke dimensi kalian, ditunjukkan pasar-pasar itu, benar nggak? Dibawa dari alam mimpinya apa memang dari alam sukmanya dia? Mimpi bukan sukma. Dan itu benar apa salah? Benar. Di sini, di area sini. Ini banyak bangunan, banyak juga penghuninya bangsa kalian. Jangan di situ. Tenang, coba tenang dulu, tenangin dulu, kasihan ini. Jangan macam-macam. Terus kenapa kamu lari-lari kayak gitu? Terus siapa yang tadi yang nyaut-nyaut? Yang nakut-nakutin kami? Kenapa dia? Nggak terima. Termasuk kalian juga. Jangan ke situ. Ini bahaya. Cepet. Dibantu. Allah. Jual apa? Biar. Sementing dilamatakan ini. Aja santai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kamu keluar. Kamu berani? Nggak usah banyak manggil itu, nggak usah. Saya tahu kok. Kalau kamu macam-macam, saya jalan lagi kamu. Saya kunci lagi kamu. Satu lagi, keluar kamu, keluar. Dengan sendiri. Saya perintahkan keluar. Bismillah. Keluar. Hasbunallah. Dibantu. Baca salah. Baca salawat, atur nafas. Ya mungkin sampai situ aja ya, rekan-rekan. Ya, rekan-rekan Kedap Netra. Ya, udah puas kan? Dadanya udah mulai sesak. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Ini rekan-rekan dari kami yang penggemar Kedap Netra ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat lagi, lebih ada support lagi, dan juga kami minta kritik, saran, ide, gagasan biar kedepannya Kedap Netra lebih kreatif lagi, lebih maju lagi, lebih semangat lagi untuk mencari titik-titik sejarah, untuk mencari titik-titik di mana ada mitos-mitos, ada peristiwa masa-masa lalu yang sering dibicarakan oleh masyarakat setempat, dan mudah-mudahan kedepannya kita lebih melebar lagi ke wilayah-wilayah yang lainnya, ke tempat-tempat yang lainnya yang dimistikan, yang dimitoskan, bahkan di sana yang katanya bisa jadi memakan korban dan sebagainya. Mungkin itu saja dari kami, dari tim Kedap Netra. Ini dadanya udah mulai sesak dari Kedap Netra, dan bila mana ada kesalahan ataupun ada sesuatu masih banyak yang kurang dari kami, saya perwakilan dari mereka ini dari tim kreator, mungkin selanjutnya saya pasrahkan saja lah.
Pesak dada saya mintain. Mangga Kang. Ya banyak hikmah dan pembelajaran di sini. Banyak juga kita ternyata udah mengupas secara di sini. Alhamdulillah kita udah tahu secara di sini. Cukup sampai di sini. Tim Kedap Netra di lokasi Sumur Bata. Saksikan terus channel kami Kedap Netra. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.